Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu keistimewaan yang paling luar biasa di dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada air mata beliau yang selalu mengalir hanya untuk memikirkan umatnya semata. Beliau tidak pernah lepas dari kerisauan urusan keadaan umatnya. Suatu ketika para sahabat mendapati Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang tidak biasanya. Selama beberapa hari beliau tampak bersedih dan menyendiri saja di dalam rumah, tidak keluar kecuali saat sholat berjamaah. Itu pun beliau tidak bercakap, beliau tidak berkata kepada siapapun. Ketika sholat beliau Nabi Muhammad SAW sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menangis, seolah-olah seakan-akan ada beban yang begitu berat yang beliau rasakan, yang beliau hadapi. Setelah itu pulang dan menyendiri lagi sambil menangis. Para sahabat pun juga ikut bersedih melihat keadaan Rasulullah seperti itu. Pada hari-hari berikutnya, Abu Bakar radhiyallahu an datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tidak ada jawaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diam, sehingga para sahabat membantu menjaga pintu juga tidak berani menjawab dan tidak membukakan pintu. Setelah 3 kali mengucapkan salam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an lalu pulang sambil menangis bersedu-sedu karena tidak dijawab oleh Rasulullah, sehingga Abu Bakar merasakan ada apa dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah sesedih ini? Apakah yang dirasakan oleh Rasulullah? Apakah yang dialami oleh Rasulullah? Tidak beberapa lama kemudian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dia mendatangi rumah Rasulullah. Di depan pintu beliau berkata, "Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Seperti yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tidak ada jawaban, sehingga Umar juga pulang dengan menangis bersedu-sedu. Kemudian datanglah sahabat Salman Al-Farisi. Ia juga berdiri di depan pintu mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Apakah saya juga bisa bertemu dengan junjunganku, kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Seperti yang dialami oleh Abu Bakar dan Umar, tidak ada jawaban, sehingga Salman Al-Farisi menangis sedih beberapa lamanya, bahkan sehingga jatuh pun dia tidak menyadarinya. Ia bangkit, jatuh lagi, dan berjalan menuju rumah Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Salman berkata, "Assalamualaikum, assalamualaikum, wahai putri Rasulullah." Tampaknya di rumah Sayyidah Fatimah tidak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia tidak ada di rumahnya, sehingga Sayyidah Fatimah hanya menjawab salamnya tetapi tidak membukakan pintu. Karena itu Salman berkata lagi, "Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah dalam beberapa hari ini sedang menyendiri. Beliau bersedih, beliau tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan sholat berjamaah. Dan itu pun beliau tidak berkata kepada siapapun, dia tidak berpesan kepada siapapun. Beliau juga tidak mengizinkan siapa saja untuk masuk ke rumah beliau." Mendengar pemberitahuan tersebut, mendengar pemberitahuan Salman ini,
Fatimah segera mengenakan pakaian yang panjang, kemudian pergi ke rumah Rasulullah SAW. Di depan pintu ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya abana, ya abina, saya adalah Fatimah ya Rasulullah." Setelah saat itu Nabi Muhammad SAW, beliau sedang sujud dan menangis. Beliau bangkit kemudian bersabda, "Ada apa Fatimah? Ada apa Fatimahku? Aku sedang menyendiri. Bukakan pintu untuk Fatimah, wahai Abah." Pintu dibukakan dan Fatimah masuk. Seketika itu ia menangis bersujud melihat keadaan Nabi Muhammad SAW. Beliau memeluk Nabi Muhammad SAW yang sangat tampak lemah dan pucat pasi. Wajahnya sembab karena terlalu sedih dan banyak menangis. Fatimah berkata, "Wahai Rasulullah, wahai abana, apakah yang sedang menimpa ayah? Apakah yang sedang menimpa abah?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Fatimah, 3 hari yang lalu Jibril datang dan menceritakan tentang neraka." Rasulullah SAW menceritakan bagaimana malaikat Jibril menggambarkan keadaan neraka, sehingga mereka berdua menangis penuh ketakutan, takut akan murka Allah. Setelah tangisan mereka reda, Jibril menjelaskan bahwa neraka itu mempunyai 7 pintu, yang masing-masing pintu seluas jarak 70 tahun perjalanan. Pintu yang di bawah lebih panas 70 kali daripada pintu di atasnya. Nabi SAW bertanya, "Siapakah penghuni pintu-pintu itu, ya wahai Jibril?" Jibril menjelaskan bahwa pintu yang pertama dan yang terbawah sekaligus yang paling panas bernama Hawiyah. Penghuninya adalah kaum munafik, kaum Nabi Isa alaihissalam yang ingkar atas turunnya hidangan dari langit untuk mereka dan untuk Fir'aun dan para pengikutnya. Pintu kedua yang di atasnya bernama Jahim, dihuni oleh orang-orang yang musyrik. Dan pintu yang ketiga itu dinamakan Sakor, negara Sakor, yang mana penghuninya adalah orang-orang Sabi'in. Pintu keempat itu bernama Laga, yang dihuni oleh iblis dan para pengikutnya termasuk kaum Majusi. Pintu kelima itu bernama Hutamah, yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dan yang pintu yang keenam bernama Sa'ir, yang dihuni oleh orang-orang Nasrani. Sampai di situ tiba-tiba malaikat Jibril terdiam, tidak menjelaskan kepada lanjutannya pintu yang ketujuh, sehingga Nabi Muhammad SAW menunggu penjelasan lanjut tentang pintu yang ketujuh. Siapakah penghuninya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu neraka yang ketujuh, wahai Jibril?" Malaikat Jibril tampak segan. Malaikat Jibril tampak segan untuk menjelaskan, untuk berbicara. Tetapi pandangan Nabi Muhammad SAW tampaknya memaksa ingin mengetahuinya. Siapakah yang berada di pintu yang ketujuh? Sehingga malaikat Jibril berkata, "Pintu yang ketujuh itu ya Rasulullah." Beliau terpaksa mengucapkan, "Pintu yang ketujuh itu ya Rasulullah dihuni oleh umat-umatmu yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat hingga ia meninggal." Mendengar perkataan Jibril yang terakhir itu, seketika Nabi Muhammad SAW pucat dan beliau pingsan. Jibril meletakkan kepala beliau di pangkuannya. Setelah sadar, Nabi Muhammad SAW, "Betapa besar cobaanku ini, betapa sedihnya hatiku. Jadi ada umatku sebagai penghuni neraka, wahai Jibril." Jibril berkata, "Benar ya Rasulullah,
umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar. Sebelum ia bertaubat, dia meninggal. Setelah menceritakan hal tersebut, Fatimah semakin terhanyut dan tangisannya semakin berseduh. Nabi Muhammad SAW berkata, saat sejak itulah aku teramat sedih dan selalu menangis kepada Allah. Dan aku semenjak itu aku banyak bersujud dan merendahkan diri kepada Allah agar siksa bagi umat-umatku tersebut diringankan oleh Allah. Wahai kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad senang melakukan dosa, ke sana ke sini kita bermaksiat, sedangkan Rasulullah itu menangis sampai sujud 3 hari 3 malam. Beliau tidak keluar rumah, beliau sujud kepada Allah, memintakan ampun terhadap umat-umatnya yang melakukan dosa tersebut. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, mana kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad? Mana kecintaan kita? Kenapa kita masih senang melakukan perbuatan dosa? Kenapa masih kita selalu bermaksiat? Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sinilah marilah kita membenahi diri untuk memperbaiki diri. Bagaimana sekiranya kita menjadi insan yang lebih baik kemudian dan dicintai oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua ini mendapat syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua ini berjumpa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.